Oke, kembali lagi melanjutkan pembahasan kita bagaimana caranya membaca EKG. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang gelombang-gelombang dan sedikit beberapa segmen pada EKG. Nah, kemudian jika segmen-segmen atau gelombang-gelombang atau segmen dan gelombang itu digabungkan, maka akan menjadi sebuah interval. Nah, gunanya interval ini penting ya dalam membaca EKG. Oke, sebelum kita melanjutkan tentang pembahasan interval, kita sedikit review tentang gelombang-gelombang yang ada di dalam EKG. Yang pertama, gelombang P. Gelombang P merupakan tanda dari depolarisasi atrium. Kemudian PR segmen yang ini menandakan bahwa gelombang itu berhenti dulu di AV node. Kemudian QRS kompleks menandakan depolarisasi ventricle. Kemudian ada ST segmen. Nah, ST segmen itu sendiri menandakan bahwa ventricle masih dalam tahap depolarisasi dan belum ke repolarisasi. Nah, kemudian ada gelombang T, di mana gelombang T ini ada menandakan repolarisasi ventricle. Repolarisasi ventricle. Kemudian sebenarnya ada gelombang tambahan sih. Nah, kadang kita temukan, kadang tidak. Ini hanya gelombang tambahan, dinamakan gelombang U. Nah, banyak yang bilang ini gelombang U adalah adanya kelistrikan di Purkinje begitu. Tapi tidak usah kita bahas ya, hanya gelombang tambahan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan tentang interval. Yang pertama, ada PR interval atau interval PR. Nah, PR interval ini dimulai dari awal gelombang P sampai akhir segmen PR. Nah, di sini. Nah, gelombang P ini sendiri mempunyai panjang yang normal itu kurang dari 0,20 second atau 0,20 detik. Nah, ini sama dengan 5 kotak kecil. Nah, 5 kotak kecil atau satu kotak besar yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi pemanjangan ya. Kita sebut pemanjangan. Nah, itu nanti terkait dalam membaca patologisnya. Bahwa kalau ada PR interval yang memanjang itu terdapat blok. Nah, tapi itu nanti kita bahas. Nah, kemudian yang penting kita tahu lagi bahwa QRS kompleks itu normalnya mempunyai panjang 0,12 kurang dari 0,12 detik atau 3 kotak kecil. Nah, kita lanjutkan pembahasan interval kita. Nah, setelah ada PR interval, ada yang namanya QT interval, KT interval. Nah, KT interval ini dimulai dari awal gelombang Q sampai akhir gelombang T, QT interval. Kemudian yang penting dalam membaca EKG ini sangat penting, harus diingat adalah R to R interval atau RR interval. Nah, nanti RL interval ini kita gunakan untuk menentukan regularitas atau keteraturan gelombang. Apakah gelombang EKG-nya teratur atau tidak teratur? Nanti kita bahas. Kemudian yang ada lagi satu segmen yang belum kita bahas, yang belum tertulis di sini adalah TP segmen. Ya, TP segmen ini dimulai dari awal gelombang T sampai awal gelombang P. TP segmen. Nah, bagaimana sih caranya menentukan ritme
menggunakan R to R interval dalam EKG itu. Nah, saya lebih suka menggunakan alat bantu jangka. Nah, karena kenapa tidak menggunakan penggaris begitu? Karena menurut saya kan di EKG itu sudah ada kotak-kotaknya ya. Nah, itu sudah ada ukurannya gitu loh. Jadi tidak perlu mengukur lagi, dan kalau ini nggak usah mengingat-ingat berapa panjangnya yang sebelumnya begitu. Nah, langsung aja gimana caranya menentukan regularitas dari EKG menggunakan R to R interval. Nah, kita bisa tandai ini. Dari R ke R itu seberapa. Nah, kemudian kita cocokkan ke yang lainnya. Nah, jika sama, kita sebut ini regularly regular atau teratur. Nah, kemudian kita lakukan lagi ke yang bawahnya, ke baris yang nomor 2. Nah, ini sama, tapi ini tidak sama. Nah, beda kan? Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Sama lagi, kemudian tidak sama lagi. Nah, kemudian ketidaksamaannya kita hitung lagi. Ini dengan ini kita hitung ternyata sama. Nah, ini kita sebut regularly irregular atau ketidakteraturan yang teratur. Nah, kemudian kita lanjutkan ke yang bawah. Nah, kita coba ukur menggunakan jangka. Nah, ini ke sini tidak teratur. Kita coba. Nah, ke sini lagi tidak sama lagi, begitu kan? Nah, ke sini lagi tidak sama. Nah, ini kan sangat-sangat tidak teratur polanya. Maka ini kita sebut ritme yang irregularly irregular. Oke, langsung aja kita coba ke EKG benerannya ya. Bagaimana menerapkan R to R interval untuk menentukan ritme. Nah, ini kita punya puncak dari gelombang R. Lanjut ke selanjutnya. Nah, ternyata sama begitu ya. Nah, jika sama, maka gelombang ini dinamakan gelombang yang regularly regular. Nah, kita punya yang regularly irregular. Kita coba buktikan. Ini sama, kemudian beda, kemudian sama lagi. Kemudian sama lagi, beda lagi. Nah, kemungkinan di sini akan sama ya. Nah, ini disebut regularly irregular. Nah, di sini kita punya ya contoh yang irregularly irregular. Nah, kita coba. Ini. Nah, ini tampak sangat beda ya. Kemudian yang ini. Ya, masih ada sama tapi beda lagi. Tapi yang di sini beda. Jadi ini tidak berpola, tidak seperti yang tadi itu. Jadi kita ini sebut irregularly irregular.